Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badik TV yang berbahagia, dalam Lentera Kolbu ini mari kita bersama-sama setelah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat ibadah sholat, ibadah puasa Ramadan, membaca Al-Quran, zikir, dengan harapan seseorang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hubungan manusia dengan Allah semakin lebih dekat dan lebih dekat. Perlu diketahui, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah selama seseorang masih melakukan dua hal. Dua hal yang pertama yaitu tentang masalah makanan. Wa aklul musi. Seseorang yang makan makanan yang tidak halal, baik itu bentuk makanannya maupun cara mendapatkannya tidak halal, alias barang-barang yang haram, maka itulah yang menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil untuk bisa menjadi dekat dengan Allah kalau makanan yang dimakan itu masih ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti makanan-makanan yang telah diharamkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Juga minuman-minuman yang telah diharamkan di dalam Al-Quran maupun dan Al-Hadis. Atau cara mencarinya, baik itu dengan cara mencuri, membohongi orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Itulah rezeki yang didapat bukan rezeki yang murni dari Allah, melainkan itu adalah istijrat. Makanya tinggalkan makanan-makanan yang tidak halal atau mencari rezeki yang tidak halal. Di dalam Al-Quran diterangkan termasuk perbuatan atau makan hal-hal yang berbentuk riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pemirsa Batik TV yang berbahagia, untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, artinya hablum minallah tercapai dengan baik, hablum minannas tercapai dengan baik, maka mencarilah rezeki yang halal dan memakanlah makanan yang halal, minuman-minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Minahus Saniyah diterangkan, penyebab hal-hal tersebut cuma dua. Yang pertama, makanan yang haram. Kemudian yang kedua yaitu wa'adal khalqi, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu bukan hal yang sepele, itu yang sangat berat di hadapan Allah. Karena pada dasarnya hamba-hamba Allah di dunia ini, makhluk apapun ciptaan Allah di dunia ini, harusnya kita saling menyayangi, kita saling menghormati, kita saling mengasihi, baik kepada sesama manusia maupun dengan makhluk yang lain selain manusia, seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Pemirsa Batik TV Lentera Kolbu yang berbahagia, makanya Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan dicintai oleh para malaikat yang ada di langit. Sekalipun itu berbentuk hewan, sekalipun itu berbentuk tumbuhan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dulu ada seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing. Pada saat itu seekor anjing yang kehausan di padang pasir yang sulit mendapatkan minuman, ada pelacur datang menghampiri anjing tersebut. Kemudian sang pelacur itu mengambil minuman, bahkan mengambil air dari sepatunya, sehingga setelah mendapatkan air, pelacur itu meminumkannya kepada seekor anjing yang kehausan. Dari situlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Rahmat Allah mendampingi, sehingga pelacur itu dalam sebuah riwayat diterangkan mendapatkan seorang suami, sehingga pelacur itu mempunyai beberapa anak, bahkan di atas puluhan anak. Semuanya menjadi nabi pada zaman Bani Israel.
karena sayangnya kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia harus saling sayang menyayangi, saling mengasihi, walaupun berbeda suku, bahasa, agama, bahkan beda keyakinan, beda prinsip, semuanya kita harus mampu untuk menyatukan. Sehingga terciptalah hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan baik kepada sesama umat manusia. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa berdiri sendiri di muka bumi ini. Pasti membutuhkan bantuan orang lain, pasti membutuhkan uluran tangan orang lain, baik tenaga, pikiran, ilmu, dan lain sebagainya. Karena itulah manusia tidak boleh untuk menyombongkan diri, tidak boleh untuk menjauhi, untuk meninggalkan hubungan yang baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik manusia maupun makhluk yang berbentuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Mungkin alam bisa menjadi bencana karena manusia sudah tidak lagi bergaul dengan alam dengan baik. Maka istilahnya adalah mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ataukah alam yang mulai enggan bersahabat dengan manusia, yang semakin kesini sifat buruknya, sifat rakusnya, sifat egoisnya semakin tinggi, semakin lebih berat, semakin lebih, dan lain sebagainya. Makanya pemirsa Batik TV, dimanapun Anda berada, mari kita rapatkan barisan, kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia, kepada sesama makhluk-makhluk Allah, baik hewan maupun lingkungan yang ada di lingkungan kita. Sehingga dengan demikian Allah pasti akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan adanya rahmat Allah, kita hidup menjadi baik, kita hidup menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.